Halo teman-teman sekalian, di video kali ini kami akan membahas terkait standar dan long tail. Nah, mulai dari standar dulu. Definisi dari standar adalah alat yang digunakan oleh pasar TIK dibuat di seluruh dunia, di mana prasyarat terpenting adalah mampu berkomunikasi, terlepas dari posisi mereka berada dan ke ISP mana mereka terhubung. Selanjutnya adalah organisasi standar. Yang pertama ada ITU. ITU sendiri memiliki kepanjangan International Telecommunication Union. ITU sendiri merupakan organisasi standarisasi tertua di dunia. ITU didirikan pada tahun 1865 untuk layanan telegraf. ITU bertanggung jawab atas standarisasi jaringan telekomunikasi peralatan antarmuka teknis, manajemen jaringan, layanan, dan operasi. Yang kedua ada ETSI yang memiliki kepanjangan European Telecommunication Standard Institute. ETSI adalah organisasi standarisasi independen untuk UE dan negara-negara Eropa terkait, misalnya Swiss, Nigeria, dan Turki, yang didirikan pada tahun 1988. ETSI sekarang sebagai organisasi standarisasi paling berpengaruh progresif dan sukses di dunia pada semua aspek teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pada bidang baru seperti teknologi mesin ke mesin dan Internet of Things. Yang ketiga ada Third GPP atau The Third Generation Partnership Project. Third GPP bertanggung jawab untuk mengembangkan standar untuk jaringan seluler darat publik 3G, 4G, 5G, dan lain sebagainya. Third GPP juga mengembangkan standar internet untuk aplikasi dalam sistem seluler, seperti standar Voice over IP baru, subsistem multimedia IP untuk aplikasi di seluruh sistem IP, teknologi akses, dan arsitektur untuk internet. Salah satu evolusi teknologi yang paling sukses dalam TIK adalah evolusi layanan internet seluler digital seperti GSM ke 5G. Yang keempat ada IS atau Internet Society. IS sendiri adalah organisasi nirlaba Amerika yang bertugas untuk mempromosikan standarisasi dan kebijakan internet. Yang kelima ada World Wide Web Consortium yang biasa disingkat W3C, adalah organisasi independen yang bertanggung jawab atas standarisasi layanan web. Organisasi ini dikelola oleh The World Wide Web, Tim Berners-Lee. Yang terakhir ada Institute of Electrical and Electronic Engineering, mengembangkan standar dalam berbagai teknologi, di mana telekomunikasi hanyalah salah satunya. Standar yang paling penting dirakit pada seri 802 mencakup standar untuk Internet, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, dan teknologi area lokal lainnya. Teknologi ini menentukan bagaimana berbagai jenis peralatan dapat dihubungkan ke internet atau saling berhubungan secara lokal untuk membentuk jaringan area lokal untuk tujuan yang berbeda. Setelah organisasi standar, ada juga implikasi pasar. Standar memiliki implikasi signifikan terhadap persaingan dan layanan digital di pasar. Standar diikuti secara ketat dan sangat penting untuk perkembangan dan penjualan barang serta jasa digital yang dirancang untuk pasar global. Oleh karena itu, standar adalah pendorong komoditas, bahkan layanan kompleks seperti komunikasi seluler dan akses internet menjadi komoditas. Internet mendorong komoditas yang membuat mudah untuk membedakan produk sehingga layanan komoditas bersaing terutama pada harga dan bukan pada fitur lainnya. Selanjutnya adalah standar dan interkonektivitas, interoperabilitas, dan kontabilitas mundur. Standarisasi perangkat telekomunikasi merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin interkonektivitas dan interoperabilitas dalam jaringan telekomunikasi. Interkonektivitas adalah kemampuan untuk terhubung satu sama lain sehingga bisa berfungsi. Sedangkan interoperabilitas adalah suatu aplikasi yang dapat berinteraksi dengan aplikasi lain. Baik,
Yang selanjutnya adalah standar untuk kepercayaan dan keamanan. Ada 3. Yang pertama, identifikasi dan autentikasi. Identifikasi yang aman dapat mencakup prosedur yang lebih kompleks yang melibatkan pihak ketiga yang terpercaya dan independen. Agar dapat mengatasi masalah penyangkalan, maka diperlukan pihak ketiga yang disebut penengah. Sedangkan permasalahan autentikasi yang utama adalah pembuktian keaslian dokumen. Hal tersebut dapat diatasi dengan teknologi watermarking dan digital signature. Yang kedua, ada non-repudiation atau tidak ada penolakan. Menyiratkan bahwa pencetus dan penerima informasi tidak dapat menyangkal partisipasi mereka dalam pertukaran informasi. Artinya, pemasok barang tidak dapat menyangkal telah mengirim barang elektronik tersebut. Misalnya, menyangkal tanggung jawab jika barang tersebut mengandung malware yang mengganggu dan merusak komputer penerima. Selain itu, pemasok tidak dapat menyangkal memiliki penerima pembayaran untuk barang tersebut. Di sisi lain, penerima barang tidak dapat menyangkal telah menerima barang, mungkin termasuk kunci inskripsi untuk mendeskripsi barang. Dan yang terakhir ada sertifikasi, menyiratkan bahwa pihak ketiga yang terpercaya menegaskan kepemilikan rahasia kriptografi tertentu atau mengeluarkan sertifikat seperti kunci yang digunakan untuk tanda tangan digital, autentikasi, dan ekskripsi untuk pihak lain. Dengan sertifikat yang dimiliki, maka pemilik sertifikat dapat mengakses layanan yang dilindungi oleh pembuat sertifikat. Baik, setelah penjelasan terkait standar, sekarang kita masuk ke dalam tail atau ekor panjang. Apa sih ekor panjang itu? Dalam perekonomian atau perdagangan, ekor panjang adalah bagian yang mencangkup jumlah besar produk terjual. Ketika barang atau item terus bertambah populer akibat umpan balik, maka saat itulah ekor panjang terbentuk. Selanjutnya adalah e-commerce the long tail atau pendapatan e-niaga. Sistem yang diadaptasi dalam menghasilkan pendapatan e-niaga berdasarkan ekor panjang atau jangka panjang adalah ketika perekonomian atau perdagangan berfokus pada mekanisme konfigurasi. Kondisi ini memungkinkan dalam ekonomi digital tidak terlalu fokus pada suatu produk superstar, tapi berfokus pada variasi produk dan penyesuaian pencarian customer. Ekor panjang atau strategi jangka panjang pada perekonomian digital ini memungkinkan terjadinya pemfilteran dalam pencarian produk dan rekomendasi produk yang berkaitan. Nah, untuk kurvanya sendiri bisa dilihat ya teman-teman. Ini ada penjualan sama produknya. Selanjutnya adalah marketing the long tail, mendorong lalu lintas dan mengurangi biaya pemasaran. Ekor panjang berpengaruh dalam optimasi mesin pencari dan pemasaran mesin pencari. Pencarian kata kunci yang populer mendorong banyak permintaan pencarian secara tidak proporsional. Query pencarian yang tersisa membentuk kata kunci ekor panjang karena fokus spesifiknya. Persaingan yang ketat dapat meningkatkan biaya iklan untuk kata kunci populer secara signifikan. Dengan menggunakan beberapa kata kunci berekor panjang, pemasaran bisa menjadi lebih efektif karena persaingan lebih rendah, biaya iklan yang lebih rendah, dan kemungkinan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan khusus pengguna. Nah, bisa dilihat ya teman-teman dari kurva tersebut, dari pencarian dan kata kunci. Selanjutnya adalah website latency the long tail atau dampak web. Latency di situs web juga menunjukkan pola ekor panjang. Meskipun waktu respon yang singkat dikaitkan dengan jumlah permintaan tertinggi, buntut panjang dari kinerja situs web yang buruk dapat menambah jumlah permintaan halaman yang cukup besar dan diterjemahkan ke dalam jumlah pengguna yang substansial, serta hilangnya pendapatan. Selanjutnya adalah mengatasi dampak latensi situs web. Peluang UX untuk mengatasi latensi yang pertama ada periksa kecepatan situs Anda.
di analitik dan cari respon server atau outliner untuk pengunduhan halaman. Yang kedua, pantau saluran umpan balik pengguna untuk melihat laporan kinerja yang lamban. Ingatlah bahwa memasukkan tidak mewakili semua masalah, karena pengunjung pengalaman yang rusak seringkali tidak meninggalkan masukan negatif. Mereka diam-diam pergi. Selanjutnya ada machine learning the long tail atau meningkatkan akurasi penggunaan mesin. Ekor panjang muncul dalam kumpulan data yang digunakan untuk melatih fitur pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin membutuhkan banyak data untuk mengembangkan model yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau memprediksi input di masa depan. Pada awalnya, mengumpulkan data pelatihan cukup ekonomis dan mudah karena kumpulan data yang tersedia untuk umum. Namun, untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan, dibutuhkan lebih banyak data untuk melibatkan contoh-contoh yang langka dan tidak biasa, yang akan beruntut panjang. Pembelajaran mesin yang menunjukkan ketidakakuratan dan ketidakandalan berisiko ditolak oleh pengguna dan dapat dengan cepat diabaikan dan tidak digunakan. Dalam situasi ini, long tail bukanlah sebuah peluang bisnis yang dapat dieksploitasi, namun sebuah tantangan besar yang harus diatasi. Tapi UX bisa membantu. Peluang UX. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait standar dan ekor panjang.